Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Pemirsa yang dimanapun kita berada, mudah-mudahan kembali kita selalu dalam lindungan dan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita kembali Allah izinkan untuk bersua, saya yang mengupload video dan dimanapun pemirsa tentunya menyaksikan video ini, mudah-mudahan kita selalu dan masih berada dalam keistiqomahan dalam mengarungi Ramadan, dan juga Allah selalu menjaga kita dalam keistiqomahan tentunya dalam ketaatan beribadah, baik itu selama Ramadan yang saat ini kita lalui, dan juga tentu kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan keistiqomahan dan semangat ibadah Ramadan kita yang saat ini kita rasakan itu juga Allah pertahankan sampai hingga Ramadan ini selesai, dan pada bulan-bulan lainnya semangat ibadah kita juga masih sama sebagaimana semangat kita beribadah pada bulan Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini tentu pada video ceramah singkat bersama HRTI, maka pada kesempatan kali ini tentu kami akan mencoba menghadirkan lagi hal-hal yang tentunya mudah-mudahan bisa menjadi ilmu bagi kita, dan tentunya bisa menjadi bagian dari kapasitas kita, kapasitas keilmuan kita untuk memaksimalkan Ramadan kita, ibadah Ramadan kita. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, pemirsa dimanapun kita berada, yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini itu adalah tentang bagaimana hendaknya kita menyeimbangkan antara kehidupan dunia kita dan juga akhirat kita. Nah, ini menjadi pembahasan yang menarik agar tentu nantinya kita tidak salah dalam meletakkan porsi. Karena khawatirnya ketika mungkin seharusnya kita mengidealkan bahwa kita menjadi orang yang lebih mengedepankan akhirat, Allah menginginkan kita, menginginkan hambanya itu menjadi orang yang mengedepankan akhirat dibandingkan dengan dunia. Namun di sisi lain sebenarnya Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghu fima ataqallahu ad-darul akhirah, dan kalian carilah dan kalian manfaatkanlah semua fasilitas yang telah Allah berikan di muka bumi ini itu untuk menunjang kalian mendapatkan meraih akhirat kalian. Kalian manfaatkan, Allah sudah mendatangkan berbagai macam hal yang ada di atas bumi ini, bisa kalian manfaatkan, tapi manfaatkan itu semua untuk menunjang posisi kalian di akhirat, menunjang kualitas akhirat kalian, tentunya agar kualitas akhirat kita menjadi baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah pada kalimat selanjutnya Allah juga mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, dan akan tetapi kalian juga jangan pernah lupa tentang bagaimana penghidupan kalian atau bagaimana nasib kalian selama di dunia. Atau beberapa redaksi di Al-Quran kita akan menemukan, dan jangan juga kalian melupakan tentang bagaimana tentang kesenangan hidup kalian di atas dunia. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa Allah selalu menyuruh kita untuk lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Tapi juga jangan pernah kita menjadi orang yang melupakan dunia sama sekali sehingga kita tidak berusaha dalam kehidupan ini. Maka tentu terlebih dahulu kita memahami, pemirsa yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita dapati pada saat ini baik kita kaum muslimin tentunya secara khusus, bahwa kita merasakan untuk mencukupi mencari pekerjaan itu susah, dan bahkan kita juga mendapati untuk sekedar menjamin makan kita hari ke hari saja dengan gaji yang kita dapatkan atau dari penghasilan yang kita dapatkan itu sangat susah, sehingga para orang tua selalu menginginkan agar anaknya tentu menjadi
orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang lebih layak daripada mereka. Nah, akhirnya para orang tua, khususnya di tubuh kaum muslimin yang tentunya masyarakat kita di Indonesia ini, kita dapati pada zaman ini bahwa mereka akhirnya atas kekhawatiran ini mereka mempersiapkan anak mereka itu agar dapat dengan mudah survive di dunia ini gitu. Dapat bertahan hidup, yaitu dengan akhirnya mereka berusaha memasukkan anak-anaknya ke sekolah favorit, dan anak-anaknya juga nantinya dibekali dengan les komputer. Tentunya mungkin kita mengetahui bahwa era kedepannya akan dipenuhi oleh era digital. Akhirnya orang tua tadi agar anak-anaknya tidak susah mencari pekerjaan di masa depan, disekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah komputer, les komputer, dan kemudian mungkin juga anak-anaknya disiapkan les bahasa Inggris, matematik dan lain sebagainya. Dan ini tentunya bukan sesuatu yang salah, namun terkadang muncul hal yang mengkhawatirkan ketika juga kita memperhatikan para orang tua khawatir tentang anaknya yang tidak bisa memiliki masa depan yang baik, sehingga mereka mempersiapkan berbagai macam hal untuk menunjang masa depan anaknya dalam urusan dunia, tapi gagal memperhatikan anak-anaknya dalam masalah akhirat. Nah, ini yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sampai di beberapa kondisi kita menyaksikan para orang tua itu mereka khawatir bahwa anaknya tidak bisa bahasa Inggris, anaknya tidak bisa masalah IT, teknologi, namun mereka tidak sama sekali rusuh atau bahkan sama sekali tidak merasa bersalah ketika anak-anak mereka itu tidak bisa membaca Al-Quran misalnya. Mereka tidak khawatir ketika anak-anaknya tidak mengerti masalah syariat agama Allah. Bahkan anak-anaknya nak sholat pun mereka tidak begitu mempermasalahkan, tenang-tenang saja. Maka tentu ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan ulang, karena memang baik ketika kita berusaha survive atau berusaha menempatkan posisi di posisi yang nyaman ketika kita hidup di dunia ini, namun tentu kita juga harus memperhatikan akhirat kita. Nah, ini yang benar-benar harus kita perhatikan ulang, karena memang kita sering sekali sibuk memerhatikan anak-anak kita untuk hal-hal dunia, namun kita tidak memerhatikan anak-anak kita itu untuk menuntut ilmu-ilmu agama, baik itu dalam menghafal Al-Quran misalnya, dalam mempelajari Al-Quran, memahami hadis, mempelajari misalnya bagaimana adab-adab seorang muslim. Nah, ini tentunya perlu kita telaah ulang, perlu kita rekonstruksi sebuah fenomena yang kita hadapi saat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pernah mengatakan, Allah menyindir orang-orang kafir sebenarnya, namun kita sangat khawatir bahwa apa yang dilakukan oleh orang kafir yang Allah sebutkan ini, tapi ternyata juga saat ini dirasakan atau terjadi pada bahkan kaum muslimin. Apa kata Allah? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka orang-orang kafir itu, kata Allah, sangat mengerti, sangat tahu bagaimana cara hidup di atas dunia ini, atau hal-hal tentang dunia ini secara hal permukaan dari kulit-kulitnya, dari masalah-masalah dunia ini. Orang-orang kafir itu sangat mengerti, mereka sangat memahami sains dan lain sebagainya. Allah mengakui itu, Allah menyampaikan kepada kita bahwa orang kafir itu akan sangat mengerti dalam masalah-masalah kulit-kulit dari ilmu-ilmu dunia ini. Tapi apa kata Allah? Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi sayang, orang kafir itu adalah orang yang mereka expert dalam masalah dunia, namun mereka adalah orang yang lalai dan mereka adalah menjadi orang yang celaka tentang urusan akhirat mereka. Namun inilah yang menjadi penyakit yang menjangkit kaum muslimin pada saat ini. Kita lihat bahwa kita berlomba-lomba untuk memasteri, untuk expert dalam urusan dunia, namun sayang sekali kita gagal memerhatikan bagaimana kualitas akhirat kita. Dan ketika kita coba lihat
tafsir dari ayat Allah tadi yang membahas tentang orang-orang kafir yang selalu yang baik dalam urusan dunia mereka, namun mereka menjadi orang yang lalai dalam masalah akhirat. Maka di sana coba kita lihat tafsir dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, yang beliau mengatakan bahwa di dalam tafsir yang beliau tulis, maksud dari ayat tersebut adalah mereka mengetahui kehidupan dunia secara lahiriah saja, seperti mengetahui bagaimana cara mencari rezeki dari pertanian. Mereka mengetahui cara mencari rezeki dari perindustrian dan juga perdagangan. Mereka sangat master, mereka sangat expert dalam hal-hal tersebut. Namun apa kata Allah? Sayang sekali mereka tidak mengerti cara meraih surganya Allah. Mereka tidak tahu cara untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mereka mungkin aman dalam kehidupan di dunia, namun mereka menjadi orang yang celaka ketika mereka sampai ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita sebagai kaum muslimin sekali lagi perlu mentelaah ulang fenomena ini. Mudah-mudahan kita tentu menjadi orang yang benar-benar memerhatikan akhirat kita. Karena coba kita lihat satu riwayat yang bisa kita temukan dalam literatur yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu tafsir beliau. Di situ beliau ketika menafsirkan ayat surah Al-A'la, maka beliau mengutip suatu kisah dari Ibnu Mas'ud. Maka di situ kata Ibnu Katsir menuliskan dalam tafsirnya tersebut, pernah suatu ketika Ar-Fajah Ats-Tsaqafi bercerita, saya pernah meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian akhirnya Ibnu Mas'ud membacakan Sabbihisma Rabbikal A'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi, dan membaca ayat demi ayat demi ayat demi ayat dibacakan oleh Ibnu Mas'ud sampai akhirnya Ibnu Mas'ud membacakan ayat bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi, yang arti dari bal tu'thirunal hayatad dunya itu adalah akan tetapi mereka mengutamakan kehidupan dunia. Dan ketika sampai pada ayat tersebut, Ibnu Mas'ud menghentikan ayatnya dan Ibnu Mas'ud itu menghadap kepada para sahabat lainnya dan berkata, mengapa kebanyakan kita lebih mengutamakan dunia dibandingkan dengan akhirat? Ibnu Mas'ud ketika membacakan ayat tersebut langsung menghadap ke para sahabat dan mempertanyakan kepada para sahabat, mengapa kita lebih mengutamakan dunia dibandingkan dengan akhirat kita? Dan akhirnya semua sahabat yang mendengarkan pertanyaan dan sontekan dari Ibnu Mas'ud tadi, semuanya juga terdiam, semuanya menjadi hening. Lalu Ibnu Mas'ud melanjutkan, kebanyakan kita mengutamakan dunia karena dunia itu ada di depan mata kita, sedangkan perkara akhirat itu sesuatu yang sifatnya pahala dan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk di dunia dan juga untuk di akhirat kita kelak. Dan kebanyakan memang untuk urusan akhirat ini akan kita peroleh ketika dunia ini sudah berakhir atau di akhirat. Sehingga di antara kita itu tidak sabaran, kita hanya ingin memperoleh hal-hal yang sifatnya duniawi karena memang apa yang kita usahakan nampak hasilnya, apa yang kita ikhtiarkan dalam perkara dunia nampak hasilnya, langsung kita raih di dunia. Namun tentang akhirat ini kita ogah-ogahan, kita sedikit bermalas-malasan karena memang kita tidak melihat prospek langsungnya, kita tidak melihat hasil langsungnya dari setiap ibadah yang mungkin yang kita lakukan, setiap urusan-urusan akhirat yang mungkin kita usahakan atau kita prioritaskan. Kita mungkin tidak melihat efek langsungnya yang kita rasakan, sehingga akhirnya kebanyakan dari kita, baik itu kaum muslimin dan manusia secara umum ini, enggan untuk melakukan ibadah-ibadah, enggan untuk mencoba meraih akhirat karena kebanyakan kita memang tidak melihat apa yang kita usahakan untuk akhirat kita itu hasilnya di depan mata kita.
maka akhirnya kita terlalai, akhirnya kita menghabiskan waktu kita untuk mencoba meraih kenikmatan-kenikmatan di dunia ini, padahal kita sangat mengetahui bahwa dunia ini kenikmatannya itu sangat-sangat sementara. Dan Allah tegaskan pada surah yang sama di surah Al-A'la tadi, wal akhiratu khairul laka wal akhiratu khairu wa abqa. Ketahuilah kalau mungkin pun nikmat dunia itu kalian rasakan secara langsung, akan tetapi itu sementara, dan Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa, akan tetapi nikmat akhirat itu adalah sesuatu yang bahkan lebih kekal. Nah, tentu perlu ini kita ingatkan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, jangan sampai kita menjadi orang yang mungkin masalah duniawi kita hebat, namun ternyata kita bodoh, kita jahil, kita lalai dalam urusan akhirat kita. Maka berhubung ini juga masih bulan Ramadan, mudah-mudahan pembahasan kita kali ini dapat memotivasi kita kembali bagaimana kita lebih baik sebenarnya memprioritaskan akhirat kita dibanding dengan mengutamakan kehidupan dunia ini, karena memang sifatnya dunia itu fun atau fana. Baik, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.